Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di awal kajian kita tidak lupa selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mentahqiq tauhid, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, baik besar maupun kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran bid'ah dan maksiat, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Ya, insyaallah pada pertemuan kali ini kita telah memasuki bab yang ke-6 dari 67 bab yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya, yaitu Kitab Tauhid. Berkata mu'allif, babun tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang penjelasan tauhid dan penjelasan persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan jelaskan pada bab ini ada 3 poin. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian poin yang kedua adalah penjelasan judul bab. Dan yang ketiga adalah penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama. Munasabatul hadzal bab lil babi qablahu. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, bahwasanya hubungan bab ini dengan bab sebelumnya zahiratun, hubungannya adalah sangat nampak. Yang mana pada bab sebelumnya itu bab tentang berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kemudian setelah itu beliau Syekh Muhammad At-Tamimi mendatangkan setelah itu bab tentang tafsir dari kalimat la ilaha illallah, menjelaskan akan maknanya. Apa hubungannya? Hubungannya tatkala seseorang itu menyeru orang lain untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia, seorang dai tersebut, haruslah menjelaskan kepada mereka dengan penjelasan yang sempurna. Jadi pada bab sebelumnya, itu bab yang kelima, Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan kepada kita untuk wajibnya bagi setiap orang yang bertauhid mendakwahkan tauhid, mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian pada bab yang ke-6 ini beliau mendatangkan bab yang menjelaskan tentang tafsir, penjelasan dari tauhid dan penjelasan dari persaksian la ilaha illallah. Karena tatkala seseorang itu mengajak orang lain kepada sesuatu, menuntut orang lain untuk melakukan sesuatu tersebut, fala budda, maka wajib bagi dia untuk menjelaskan kepada mereka hakikat dari sesuatu yang dia dakwahkan. Taudihan taman, dengan penjelasan yang sempurna. Tidak cukup bagi kita seorang dai berkata kepada manusia, qulu la ilaha illallah, atau kita mengatakan kepada manusia udkhulu fil Islam. Tidak cukup. Kita harus menjelaskan kepada mereka apa sih makna dari la ilaha illallah. Kita harus menjelaskan kepada mereka apa makna dari Islam. Kemudian setelah itu pula wajib bagi kita menyertai kepada mereka,
menjelaskan kepada mereka hal-hal yang bisa mengeluarkan mereka dari Islam, hal-hal yang bisa membatalkan keislaman mereka, atau hal-hal yang bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah dari macam-macam riddah, kemurtadan, macam-macam kesyirikan, ya, sampai memang benar-benar dakwah kita ini berbuah. Manusia mengambil faedah dari dakwah kita. Adapun kalau kita hanya sekedar berdakwah kepada manusia dengan dakwah yang mujmal, fahada la yakfi, kata beliau, maka yang seperti ini tidaklah cukup. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Muhammad At-Tamimi mengkaitkan bab ini dengan bab sebelumnya, yang mana tujuan beliau adalah untuk menjelaskan bahwasanya orang yang menyeru kepada syahadat la ilaha illallah, maka dia harus menafsirkan, menjelaskan kalimat la ilaha illallah. Dia harus menjelaskan kalimat tauhid dengan penjelasan yang sempurna. Dia harus jelaskan ala basirah, di atas basirah. Maka ya orang-orang yang dia mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam, mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia nggak ngerti apa itu Islam, tapi dia nggak ngerti apa itu kalimat la ilaha illallah, fala yadkhulu fiha laysa min sya'nihi, maka orang yang seperti ini janganlah dia ya menempatkan dirinya sebagai seorang dai. Ya, janganlah dia menempatkan dirinya sebagai seorang dai sampai dia belajar untuk dirinya sendiri, baru setelah itu tatkala dia mengetahuinya, mengenalnya, baru dia mendakwahkannya kepada orang lain. Jika ada pertanyaan, misalnya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berdakwah kepada orang-orang musyrik pada zamannya, beliau cukup mengatakan qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Atau dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya, Rasulullah hanya sekedar mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Berarti kalau seperti itu kita juga boleh dong hanya mencukupkan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka al-jawab dijelaskan di sini, fali annal musyrikin, karena orang-orang musyrikin zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'rifuna makna hadhil kalimah. Jadi mereka sudah mengetahui makna dari kalimat ini. Orang-orang musyrikin zaman dahulu yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tahu kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka berarti mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka qulu la ilaha illallah, maka orang-orang musyrikin mereka berkata, aja'ala alihata ilahan wahida, apakah dia Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah saja, menjadi satu sesembahan saja? Adapun manusia kebanyakan pada hari ini, mereka tidak mengetahui akan makna dari la ilaha illallah. Apa dalilnya? Apa dalil bahwasanya manusia, orang-orang yang menyandarkan diri mereka kepada Islam, hakikatnya mereka tidak mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah? Dalilnya tatkala mereka mengucapkan la ilaha illallah, banyak di antara mereka yang beribadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka hakikatnya tidak paham akan kalimat la ilaha illallah, sehingga dengan mudahnya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Beda dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu, dikarenakan kepahaman mereka terhadap kalimat la ilaha illallah, makanya mereka menolak, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Karena konsekuensinya kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti mereka harus meninggalkan sesembahan selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah semata. Baik, kita masuk pada poin yang kedua. Penjelasan judul bab. Mu'alif berkata, babun tafsiru tauhid. At-tafsir maknanya yakni al-kasfu wal-idahu, menyingkap atau menjelaskan. Menyingkap atau menjelaskan. Adapun at-tauhid sudah berlalu penjelasannya, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, di dalam uluhiyah,
dan di dalam al-asma wa sifat Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tafsir at-tauhid, dan yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah jenis tiga tauhid yang tiga. Tiga tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Berarti seseorang tatkala dia ingin mendakwahkan tauhid, berarti dia harus menjelaskan tauhid dengan ketiga jenisnya. Dia harus menjelaskan hakikat tauhid rububiyah yang melazimkan seseorang harus mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Begitu pula dengan tauhid al-asma wa sifat. Kemudian perkataan mu'alif wa syahadatu an la ilaha illallah. Beliau mengatakan tafsir at-tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah atau wa syahadati an la ilaha illallah. Wow, di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh dalam kitabnya At-Tamhid. Ini adalah waw ataf ya min atfi al-mutaradifat, ya, menggabungkan, mengatafkan dua perkara yang sama, sinonim. Jadi syahada ini syahadah la ilaha illallah adalah atfun, ataf. Maktubnya mana? Maktubnya adalah at-tauhid. Dan tauhid dan syahadat ini adalah mutaradifat, adalah dua perkara yang sama, sinonimnya. Ibarat jalasa dengan qa'ada. Jalasa, qa'ada artinya apa? Sama, duduk. Jadi qa'ada, misalnya jalasa wa qa'ada Muhammadun. Jalasa wa qa'ada, ini waw di sini adalah waw ataf mutaradifat. Dua perkara yang sama. Atau kata beliau, au min atfi dali dal alal madlul. Atau ataf di sini adalah min atfi, termasuk dari ataf ad-dal. Ad-dal ini yang menunjuki, alal madlul atas yang ditunjuki. Ad-dal ini isim fa'il yang menunjuki. Al-madlul adalah isim maf'ul yang ditunjuki. Mana madlulnya? Madlulnya adalah al-maktubnya. Maktubnya itu at-tauhid. Adapun syahada la ilaha illallah ini ataf, dan dia adalah sebagai dal yang menunjuki. Ya, hal ini karena hal ini menunjukkan bahwasanya syahadata alla ilaha illallah. Jadi persaksian la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah tadullu ala tauhid, menunjukkan akan tauhid. Jadi persaksian la ilaha illallah ini bukan hanya persaksian di lisan saja, tapi hakikatnya dari kalimat la ilaha illallah ini menunjukkan akan wajibnya bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat dari Islam yang memasukkan seseorang ke dalam Islam adalah bersaksi la ilaha illallah. Dan makna dari la ilaha illallah adalah at-tauhid. Sebagaimana kita sampaikan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'adz untuk berdakwah, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Berarti la ilaha illallah sama dengan tauhid. Dan yang maksud dengan tauhid adalah mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Sebagaimana hadis tatkala Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah tentang suatu amalan yang bisa menyebabkan masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka, maka Rasulullah bersabda, anta budallah ya wala tusriku bi syai'an, engkau beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Berarti Islam adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah at-tauhid, dan yang dimaksud dengan tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asy-syahadah, beliau berkata, wa syahadatu taratan takunu syahadatan an hudurin wa basarin. Syahadah, persaksian itu terkadang, ya persaksian itu diperoleh dengan hadir atau melihat sesuatu yang dia persaksikan. Jadi yang namanya persaksian itu ada 2 bentuk. Itu persaksian seseorang terhadap sesuatu yang dia peroleh dengan melihat, ya, atau menghadiri sesuatu yang dia persaksikan. Wa taratan takunu syahadatan an ilmin. Atau terkadang persaksian tersebut didasari di atas keilmuan. Ya. Dan yang dimaksud dengan syahadah di sini adalah syahadah ilmiah. Persaksian yang didasari di atas keilmuan. Jadi namanya syahadah, persaksian itu ada 2 bentuk. Persaksian yang didapatkan oleh seseorang dengan melihat sesuatu yang dia persaksikan secara langsung, dia lihat atau dia hadir.
menyaksikan hal tersebut, apa yang dia persaksikan, atau dia tidak lihat, tapi dia mempersaksikan akan hal tersebut berdasarkan keilmuan yang dia miliki. Seperti neraka dan surga. Kita bersaksi akan adanya neraka dan surga. Apakah kita pernah lihat langsung surga dan neraka? Tidak. Tapi apa? Persaksian kita ini berdasarkan akan keilmuan. Dan yang dimaksud dengan syahadah la ilaha illallah adalah syahadatun ilmiyatun. Tatkala kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, ya ini syahadatun ilmiyatun. Sehingga di dalam persaksian itu, di dalamnya ada unsur apa? Al-ilma. Jadi seseorang yang bersaksi akan la ilaha illallah, berarti secara tidak langsung dia harus mengilmui persaksian tersebut. Kalau dia nggak berilmu, maka hakikatnya tidaklah dikatakan dia bersaksi. Kemudian beliau berkata, Syekh Khalil dalam kitabnya Jamhi berkata, wa syahadatu fil lughah wa syar'i wa fatafasir salaf li ayil Qur'an allati fiha lafdhu syahida. Dan persaksian secara bahasa maupun secara syar'i sebagaimana yang diberikan tafsiran-tafsiran dari ulama salaf terkait dengan Al-Qur'an yang di dalamnya ada lafaz syahida, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Ini Al-Imran ayat 18. Atau firman Allah Subhanahu wa taala illa man syahida bil haqqi yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini adalah kalimat la ilaha illallah sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas wa hum ya'lamun. Jadi persaksian syahidah, kalimat syahidah yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ya, berdasarkan para tafsiran ulama salaf ini mengandung beberapa perkara. Di sini ada 3 perkara. Jadi kalau kita dapatkan kalimat syahidah dalam Al-Quran, maka kalimat syahidah tersebut mengandung 3 perkara, 3 makna. Yang pertama adalah al-i'tiqadu ya bima sayuntiku bihi, yaitu meyakini apa yang dia ucapkan, apa yang dia persaksikan. Ya, meyakini apa yang dia ucapkan. Fayakunu yashhadu an la ilaha illallah yastalzimu annahu i'tiqada biqalbihi. Maka tatkala seseorang yang dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, maka hal ini melazimkan, berarti dia meyakini di dalam hatinya akan kalimat ini. Tentu yang namanya keyakinan tidaklah dinamakan keyakinan kecuali di atas ilmu yang i'tiqad. Keyakinan ini tidaklah dinamakan suatu i'tiqad, al-i'tiqad, ya tidaklah dinamakan suatu i'tiqad kecuali didasari di atas ilmu dan yakin. Jadi kandungan yang pertama kan al-i'tiqad, i'tiqad. Dan tidaklah suatu itu dikatakan i'tiqad kecuali orang yang memiliki i'tiqad tersebut terhadap sesuatu yang dia i'tiqadi tersebut ya berada di atas ilmu dan keyakinan. Berarti dari kandungan yang pertama ini yaitu al-i'tiqad melazimkan ilmu dan yakin, ya. Ilmu dan yakin. Di sini dikatakan wal i'tiqad la yusama i'tiqadan illa idza kana thamma ilmun wa yakin. Dan i'tiqad tidaklah dinamakan i'tiqad kecuali di sana ada ilmu dan yakin. Kemudian yang kedua, mengandung at-takallum biha. Mengucapkan apa yang dia persaksikan. Kama annaha taqtadi i'tiqadan fa innaha taqtadi aidan i'laman wa nutqan. Sebagaimana syahadah ini mengandung i'tiqad, maka dalam syahadah persaksian ini pun mengandung di dalamnya i'lam atau an-nutqan, dia mengucapkan apa yang dia persaksikan. Yang pertama adalah al-i'tiqad, dan al-i'tiqad ini melazimkan ilmu dan yakin. Kemudian yang kedua adalah at-takallum biha, dia mengucapkan apa yang dia persaksikan. Ats-tsalitsu, dan yang ketiga adalah al-ikhbaru bidzalika wal i'lamu bihi, mengabarkan atau menyampaikan apa yang dia persaksikan. Ini kandungan makna dari syahadah. Ada 3 kandungan. Yang pertama al-i'tiqad, dan al-i'tiqad ini melazimkan ilmu dan yakin. Yang kedua adalah at-takallum, ya dia mengucapkan apa yang dia persaksikan.
Dan yang ketiga adalah al-ikhbaru bidzalika, mengabarkan apa yang dia persaksikan. Fayakunu makna, maka makna tatkala seseorang berkata asyhadu an la ilaha illallah, tatkala seorang berkata asyhadu an la ilaha illallah, maka maknanya a'lamu wa a'taqidu wa atakallamu wa ukhbiru bi alla ilaha illallah. Ya, maka maknanya aku mengetahui, aku meyakini, aku mengucapkan dan aku mengabarkan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari asy-syahadah. Kemudian masih penjelasannya Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya At-Tamhid. Bagi antum yang punya buku ini nanti bisa merujuk, ya. Beliau menjelaskan kalimat la ilaha illallah. Beliau berkata fala ilaha illallah hiya kalimatut tauhid. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah ini jika ditinjau dari susunan lafaz-lafaznya, ini ada 4 alfaz, ada 4 lafaz. Yang pertama adalah la, yang kedua adalah ilaha, yang ketiga illa, dan yang keempat adalah lafzul jalalah, lafaz yang mulia Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah, ya, min haitsu alfadhi, kalau ditinjau dari lafaz yang tersusun darinya, ini ala arba'ati alfaz, ada 4 lafaz. Yang pertama adalah la, yang kedua ilaha, yang ketiga illa, dan yang keempat adalah lafaz yang mulia Allah. Amma la, kata beliau, adapun la di sini adalah la an-nafiyatu lil jinsi. Namanya la an-nafiyatu lil jinsi. Ini termasuk dari temannya inna. Ya, menasabkan isim dan merafakan khabar. Yang makna dari an-nafiyatu lil jins, la an-nafiyatu lil jins, maknanya adalah tanfi jinsal uluhiyati al-haqqi an ahadin ilallah. Menafikan jenis. Itu menafikan jenis keilahian yang hak. Menafikan jenis keilahian yang hak an ahadin, atas siapapun kecuali Allah. Ini diantara faedah dari la an-nafiyatul jins, menafikan jenis. La rajula fi dari, tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah. Berarti memang jenis laki-laki ini enggak ada di dalam rumah tersebut. Kalau pada kalimat la ilaha, karena la di sini adalah la an-nafiyatul lil jins, berarti menafikan jenis ilahiyah yang hak atas siapapun illallah, kecuali Allah. Karena nanti datang ya huruf istisna illa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata wa idza ata ba'da nafi illa, atau wa idza utiya ba'da nafi illa, apabila la an-nafiyatul lil jins didatangkan setelah illa, la kemudian datang setelahnya illa, yang mana illa ini adatul istisna, ya, alat-alat pengecualian, afadat maknan zaidan, maka nanti memberikan faedah tambahan. Apa faedahnya? Wa huwa al-hasru wal qasr. Berarti menunjukkan akan pembatasan. Yufidul hasr wal qasr. Jadi apabila ada la an-nafiyatul lil jins, kemudian setelah itu datang illa yang termasuk dari alat-alat pengecualian, maka ini memberikan faedah al-hasr wal qasr. Berarti ada unsur pembatasan. Fayakunu al-makna, berarti maknanya bahwasanya al-ilahul haq huwa Allah bil hasr wal qasr. Laisa thamma ilahun haqqun illa huwa. Berarti maknanya adalah ilah yang hak, sesembahan yang hak adalah Allah. Hanya Allah, bil hasr wal qasr, pembatasan, hanya Allah. Tidak ada di sana ilah yang hak kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau berkata, wa kalimatu ilah ala wazni fi'al. Kalimat ilah ini mengikuti wazan fi'al. Wa fi'al wa ta'ti, isim yang mengikuti wazan fi'al, wa ta'ti ahyanan bi makna fa'il. Ya, jadi terkadang apabila ada isim yang dia mengikuti wazan fi'al, terkadang bermakna fa'il, wa ta'ti ahyanan bi makna maf'ul, dan terkadang ya bermakna maf'ul. Jadi fi'al, ilah ini mengikuti wazan fi'al. Dan isim mengikuti wazan fi'al ini, ya terkadang dia bisa dibawa kepada makna fa'il, maknanya adalah fa'il. Namun terkadang pula bisa dibawa maknanya kepada maf'ul.
Was-shawabu anna kalimata ilah yakni fi'al bimakna maf'ul. Dan yang benar bahwasanya kalimat ilah yang mengikuti wazan fi'al ini maknanya adalah maf'ul. Wa huwa al-ma'bud atau ma'luh, yaitu ma'bud atau al-ma'luh. Ma'luh. Jadi aliha sama abida, ma'luhun sama ma'budun ini adalah sinonim. Ya boleh kita mengatakan la ma'luha atau la ma'buda sama saja. Ya. Wa yadullu dzalika wa yadullu ala dzalika, dan yang menunjukkan atas yang demikian itu, di sini Syekh Al-Syekh dalam kitabnya Tamhid membawakan dalil. Kenapa ilah pada kalimat la ilaha illallah ini dia bermakna maf'ul. Ya, dia bermakna maf'ul. Beliau mengatakan wa yadullu ala dzalika, dan yang menunjukkan bahwasanya ilah ini bermakna maf'ul ma ja'a fi qiraati Ibni Abbas. Apa yang telah datang dari qiraahnya Ibnu Abbas, ya tatkala beliau membaca surat Al-A'raf ayat 127. Ya, 127. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa ilahataka. Ibnu Abbas membaca wa ilahataka, tapi kalau kita lihat di mushaf kita, ya bacaannya adalah wa alihataka, wa alihataka. Bentuknya jamak. Ya kalau kita lihat Al-Qur'an kita, ya bacanya adalah wa alihataka, tapi Ibnu Abbas membacanya mufrad, wa ilahataka. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun, dan para pembesar dari kaum Fir'aun berkata kepada Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi. Wahai Fir'aun, apakah engkau membiarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan di muka bumi ini? Wa yadharaka, dan meninggalkan kamu, wa ilahataka. Kalau Ibnu Abbas mengatakan wa ilahataka, dan peribadahan kepada kamu. Kenapa Ibnu Abbas membaca ayat ini wa ilahataka bukan wa alihataka? Beliau berkata, ya, li'anna fir'auna kana yu'badu wa lam yakun ya'bud. Karena Fir'aun itu pada saat itu dia yu'bad, disembah, bukan menyembah. Jadi Fir'aunlah yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia mengajak manusia agar beribadah kepadanya. Ya, dia mengaku sesembahan dan dia disembah pada saat itu. Walam yakun ya'bud, dan dia tidak menyembah. Ya, maka kata beliau di sini wasawabu al-qira', dan yang benar bacaan ini adalah wa yadharuka wa ilahataka. Ini kata Ibnu Abbas, yakni wa ibadataka, peribadatan kepada kamu. Maka disimpulkan oleh Syekh Al-Syekh, fahadha ma'nahu anna Ibnu Abbas fahima minal ilah makna al-ibadah. Jadi di sini Ibnu Abbas memaknai makna ilah dengan makna al-ibadah. Ya. Kemudian juga di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tatkala mengabarkan tentang perkataan orang-orang kufar. Ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah." Ucapkanlah la ilaha illallah. Apa jawaban orang-orang kufar? Ya, tatkala mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan, "Aja'ala alihata ilahan wahida?" Apakah dia Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah saja? Nggak mungkin ilah di sini bermakna fa'il, nggak mungkin. Nanti kalau yang bermakna, kalau kelompok-kelompok seperti Asy'ariyah yang mereka membawa makna ilah pada kalimat la ilaha illallah dengan fa'il, maka nanti mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan apa? La khaliqa. Ya, al-qadiru 'alal ikhtira'. Zat yang mampu menciptakan sesuatu yang baru. Ya, maka orang-orang yang seperti ini yang dia menafsirkan ilaha ya dengan makna fa'il terbantah dengan ayat yang mulia ini. Kalau seandainya ilah ini maknanya adalah fa'il, yang bermakna adalah al-qadir alal ikhtira' atau al-khaliq, tentunya orang-orang musyrikin nggak bakalan menolak mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka yakin bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa la in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Az-Zukhruf ayat 9. Maka dari perkataan mereka tatkala mereka mengatakan aja'ala alihata ilahan wahida, apakah dia Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah saja? Berarti yang dimaksud dengan ilah di sini adalah ma'bud. Ya. Kemudian
Wa qawlu fi qawlihi la ilaha, pada kalimat la ilaha, la di sini adalah an-nafiyatu lil jins. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, dia adalah temannya inna. Temannya inna. Menasabkan isimnya dan merafakan khabarnya. Berarti la di sini butuh isim dan juga butuh khabar. Mana isimnya? Isimnya jelas. Ilaha. Isim dari la adalah ilaha. Fa in qila, jika dikatakan fa aina khabar la an-nafiyatu lil jinsi? Lalu manakah khabar dari la an-nafiyatu lil jins? Fal jawabu, maka jawabnya bahwasanya kebanyakan, kata beliau, anna katsiran minal muntasibina lil ilmi qaddaru al khabar bi la ilaha mawjudun ilallah. Jadi kebanyakan orang yang mereka menyandarkan diri mereka kepada ilmu, seperti orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah, ya ahlul kalam, mereka mentakdirkan khabar yang dibuang di sini adalah mawjud. La ilaha mawjudun ilallah. Mengapa orang-orang Asy'ariyah, mutakallimin, dan orang-orang Mu'tazilah yang mereka hakikatnya mendapatkan warisan ilmu dari orang-orang Yunani, ya mengapa mereka mentakdirkan khabar di sini dengan mawjud? Kenapa? Kesalahannya karena mereka salah di dalam memahami lafaz ilah. Jadi ilah di sini mereka bawa kepada makna fa'il, bukan mereka bawa kepada makna fa'ul. Fa'ilun yakni alihun, wal alihu huwa al-qadiru, yakni al-qadiru alal ikhtira'i, zat yang mampu menciptakan sesuatu yang baru. Sehingga mereka mentakdirkan khabar di sini, khabar yang dibuang adalah mawjud. Jadi maknanya adalah la ilaha mawjudun ilallah, yakni la qadira alal ikhtira'i, atau la khaliqa mawjudun ilallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Kalau seandainya ilah di sini bermakna fa'il, kita maknakan dengan khaliq, kemudian khobarnya kita takdirkan dengan mawjud, benar atau salah? Benar atau salah? Kalau seandainya ilah di sini bermakna fa'il, ya sehingga kita takdirkan menjadi khaliq, la khaliqa mawjudun ilallah. Ini kalimatnya benar atau salah? Benar nggak? Benar atau salah? Kalimatnya. Anda nggak bertanya makna apakah la qadira atau la khaliqa ilallah ini makna dari la ilaha illallah, Anda nggak tanya itu. Tapi kalimat la khaliqa mawjudun ilallah ini kalimatnya benar atau salah? Benar. Ya, tidak ada tidak ada pencipta kecuali Allah. Benar, memang tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya, dikarenakan mereka ini membawa ilah di sini adalah bermakna fa'il, maka mereka mentakdirkannya adalah khabar yang dibuang adalah mawjud. Ya. Dan tafsiran mereka ini, kata beliau, kata Syekh Al-Syekh, wa hadza alladhi qaluhu walladhi fataha bab syirki al-muslimin. Maka apa yang mereka katakan ini, tatkala mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, ini telah membuka pintu kesyirikan atas kaum muslimin. Karena kalau seandainya la ilaha illallah ini maknanya adalah la khaliqa illallah, berarti hakikatnya makna tauhid itu adalah mengesahkan Allah hanya dalam rububiyah. Berarti tatkala seseorang sudah meyakini sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah orang bertauhid hakiki. Kalau maknanya seperti ini, sehingga membuka pintu-pintu kesyirikan. Ya, dia melakukan apa saja dari berbagai macam bentuk kesyirikan, asal dia meyakini Allah adalah sang pencipta, sudah cukup bagi dia dikatakan orang bertauhid. Ya, sehingga inilah diantara bentuk kerusakan, ya, mentakdirkan khabar di sini dengan mawjud. Sebabnya kenapa? Karena mereka seperti orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah membawa mana ilah ini kemana fa'il. Ya, sementara kita yakini bersama, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan berdasarkan ayat-ayat yang begitu banyak, ya bahwasanya orang-orang musyrikin pun mereka menetapkan bahwasanya Allah adalah Al-Khaliq. Baik. Kemudian kata beliau, kalau seandainya ilaha ini maknanya adalah ma'bud,
kemudian khobar yang kita takdirkan adalah maujud. Fayakunul makna la ma'buda maujudun ilallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kata beliau, wahada batilun aidan. Dari satu sisi dia sudah benar memaknai ilah dengan ma'bud. Tapi tatkala mentakdirkan khobar yang dibuang, dia takdirkan dengan maujud. Maka ini pun batil. Ya. Dari sisi mana kebatilan seseorang yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la ma'budu mawjudun illallah? Kata beliau, li annana nara, dikarenakan kita melihat annal ma'budat kathiratun, bahwasanya sesembahan-sesembahan itu banyak. Kalau seorang mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, kan berarti melazimkan sesembahan itu hanya satu, yaitu Allah. Seperti kita mengatakan tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini kan melazimkan sang pencipta hanya satu, benar, Allah. Tapi kalau kita mengartikan la ma'budu mawjudun illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, kalimat ini melazimkan berarti sesembahan itu cuma satu, yaitu Allah. Sementara kita lihat kenyataan yang ada, bahwasanya sesembahan itu sangatlah banyak yang disembah oleh manusia. Ya, sebagaimana tadi sudah kita bawakan, kalau Allah mengabarkan tentang perkataan orang-orang kufar, aja'ala alihata ilahan wahida, apakah dia Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah saja. Kemudian kemarin kita sudah bawakan hadis tatkala Rasulullah bertanya kepada Husain, ya, kam ilahan ta'budu, berapa ilah yang kamu sembah? Dia mengatakan apa? Sab'ah, 7. Ya, 6 di bumi, kemudian 1 di atas, wa wahidan fis sama. Berarti ya tatkala seseorang mentakdirkan khobarnya di sini dengan maujud, ini pun salah. Walaupun dia menafsirkan ilah ini bermakna ma'bud, tapi tatkala dia menafsirkan khobarnya dengan maujud, maka wahada batilun, ini pun batil. Kemudian beliau pun menjelaskan di sini, ya, wa minal ma'lum, dan suatu perkara yang sudah diketahui bahwasanya dalam ilmu Arabiyah, bahasa Arab, bahwasanya khobar la an-nafiyatu lil jins ini banyak dibuang. Ya, fil lughatil Arabiyah, khobar la ini banyak dibuang. Seperti sabda Rasulullah, la adwa wala tiyara wala hamata wala safara wala nau'a wala gula. Ya, ini dibuang khobarnya oleh orang-orang Arab. Ini seperti ini adalah biasa, sesuatu yang ma'ruf biasa mereka buang. Jadi apabila ada suatu kalimat yang mereka pahami, maka biasanya mereka tidak ucapkan kalimat tersebut. Ya. Dan untuk mentakdirkan khobar di sini, ya, khobar dari la ilaha illallah di sini, sebagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya khobar yang tidak disebutkan ini adalah sesuatu yang ma'ruf. Kalau kita takdirkan dengan maujud, maka ini adalah batil. Dan yang benar, ya, khobar yang dibuang di sini adalah hakun au bihaqqin. Ya. Fasahihu takdiru al-khobar biqaulika bihaqqin au hakun. Dan yang sahih dari takdir khobar, dari perkataan khobar dari la ilaha illallah adalah hakun au bihaqqin. La ma'buda bihaqqin au hakun illallah. Mengapa khobar yang dibuang ini harus kita takdirkan hakun? Yang pertama, sesuai dengan kenyataan. Ya, karena kalau kita takdirkan maujudun, ini menyelisih kenyataan. Sesembahan itu banyak, tapi di antara sesembahan itu, ya, ada sesembahan yang batil, itu selain Allah Subhanahu wa taala, dan ada sesembahan yang hak. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah kita bacakan, firman Allah Subhanahu wa taala, illa man syahida bil haqqi, kecuali orang yang bersaksi bil haqqi, dengan kebenaran. Al-haq di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Luqman ayat 30, ya, Allah taala berfirman, dzalika bi annallahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dan yang demikian itulah bahwasanya Allah adalah al-haq, dan apa-apa yang disembah dari selain Allah adalah batil. Ya, berarti ya khobar yang dibuang di sini dari kalimat la ilaha illallah adalah hakun atau bihaqqin. Sehingga makna dari la ilaha illallah yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah, atau la ma'buda hakun illallah. Baik. Kemudian kita masuk ke penjelasan dalil. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi
untuk menjelaskan akan tafsiran dari la ilaha illallah, beliau membawakan 4 ayat dari Al-Quran, 4 surah dari Al-Quran, dan membawakan 1 hadis yang untuk menjelaskan tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Yang pertama adalah surat Al-Isra ayat 57. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah, ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba, inna 'adzaba rabbika kana mahdzura." Ulaika, mereka itu orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah, adalah orang-orang yang mereka menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yad'u ini ada fa'il waw jamaah, ini kembalinya kepada ulaika atau alladzi. Kembali kepada ulaika. Ya, ini orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yabtaguna, waw jamaah di sini kembali kepada alladzina, yaitu orang-orang yang disembah. Orang-orang yang disembah. Mereka itu orang-orang yang mereka menyeru ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yabtaguna, ternyata selain Allah itu, alladzina, yaitu orang-orang yang disembah itu ya mengharap ya ila rabbihimul wasilah, mencari kepada Rabb mereka al-wasilah. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu, siapakah di antara mereka yang dekat dengan Allah? Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabahu, dan mereka takut terhadap azab Allah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Rabbnya adalah sesuatu yang ditakuti. Kalau kita lihat tafsiran dari para ulama, siapakah yang dimaksud dalam ayat ini? Orang-orang yang mereka disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sendiri mengharap wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada khilaf bainal ulama. Ya, tapi kata Syekh Al-Utsaimin, jumhur mufassirin, mereka menafsirkan bahwasanya ayat ini diturunkan pada suatu kaum yang mereka menyembah Al-Masih dan ibunya dan Uzair. Berarti ayat ini diturunkan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang mereka beribadah kepada Isa dan ibunya dan juga Uzair. Ada pula yang menafsirkan bahwasanya ayat ini turun ya kepada orang-orang yang mereka menyembah jin. Kemudian jin-jin yang disembah itu, tatkala mereka masuk Islam, mengenal dakwanya Rasulullah, mereka mengharapkan wasilah, mencari wasilah dari Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau di sini, jumhur mufassirin ya, mereka menafsirkan bahwasanya turunnya ayat ini turun pada suatu kaum yang mereka beribadah kepada Al-Masih wa ummahu wa Uzair. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan anna haula'i tad'unahum, bahwasanya mereka itu, yaitu Isa ibnu Maryam, kemudian Uzair, mereka itu yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, hum ibadi, mereka itu adalah hamba-hambaku. Yad'unani, mereka pun berdoa beribadah kepadaku. Wa hum fuqara ilayya, mereka butuh kepadaku, mendekatkan diri kepadaku dengan ketaatan. Fahum ibadun min ibadi, mereka adalah hamba-hamba dari hamba-hambaku, dan hamba tidaklah berhak untuk disembah. Ya. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Apakah yang dimaksud dengan wasilah? Al-wasilah, kalau kita lihat tafsir dari Ibnu Katsir, maknanya adalah at-ta'ah wal qurbu, ketaatan atau mendekatkan diri. Jadi orang-orang yang disembah dari selain Allah, Al-Masih ibnu Maryam dan ibunya, kemudian Uzair, mereka mengharapkan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu, siapakah di antara mereka yang dekat dengan Allah, wa yarjuna rahmatahu, dan mereka pun mengharapkan rahmat dari Allah, dan mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna al-wasilah kalau kita lihat dari tafsiran-tafsiran para ulama, maknanya adalah at-ta'ah, ketaatan.
bukan seperti apa yang dimaknakan oleh ahli al-kuburiyin, orang-orang yang menyembah kuburan. Ya, mereka berdalil dengan ayat ini, ya, bolehnya menjadikan perantara antara orang soleh dengan Allah di dalam berdoa. Ya, mereka menafsirkan wasilah di sini adalah perantara di dalam menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tanya kepada mereka, dari mana tafsiran mereka ini? Mana tafsiran dari para ulama-ulama yang ma'ruf? Apakah Ibnu Katsir menafsirkan dengan tafsiran yang seperti ini? Ibnu Jarir, Ibnu Tabrani, dan yang semisalnya, kita bisa lihat sendiri ternyata tidak ada seorang pun dari ulama ahlu tafsir yang menafsirkan wasilah di sini adalah menjadikan perantara antara Allah ya dengan dirinya, seorang saleh yang mengantarkan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, dari sisi mana ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh Syekh Muhammad At-Tamimi untuk menjelaskan ya kalimat tauhid dan persaksian la ilaha illallah? Dari sisi mana yang menunjukkan akan makna tauhid? Maka ada dua sisi pendalilan di sini. Yang pertama, ya, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hamba-hambanya yang khusus, yang mereka menjamakan di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggabungkan rasa roja dan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka menggabungkan antara roja dan khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat at-tauhid, ya, yang mana tauhid ini adalah beribadah hanya kepada Allah, dan unsur dari ibadah atau rukun dari ibadah adalah ibadah itu harus dibangun di atas khauf dan roja. Jadi hakikatnya di sini beliau ingin menjelaskan ya, salah satu cabang dari kalimat la ilaha illallah itu beribadah kepada Allah yang harus didasari dengan rasa khauf dan roja. Oleh karena itulah nanti pada bab-bab selanjutnya, ya, selain Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan berbagai macam bentuk kesyirikan, beliau pun menjelaskan macam-macam ibadah yang wajib ditujukan hanya kepada Allah semata, yang mana jika dipalingkan kepada selain Allah bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini sisi yang pertama. Adapun sisi yang kedua, bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah berdoa dan mendekatkan diri beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjadikan orang lain sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat dari tauhid adalah memalingkan atau menunjukkan doa ibadah hanya kepada Allah dan tidak dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuknya adalah menjadikan wasilah perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Dan inilah yang diyakini oleh orang-orang musyrikin baik zaman dahulu maupun zaman sekarang. Yang mereka tatkala datang ke kuburan berdoa di sana, mereka hanya menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai wasilah perantara menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti orang-orang yang menjadikan orang soleh sebagai wasilah di dalam berdoa kepada Allah, ya nanti insya Allah ada penjelasan tersendiri, tapi kita nggak tahu nanti bisa sampai pada bab tersebut atau tidak. Kita jelaskan sekarang. Ya, nanti terbagi menjadi dua hukumnya. Ya, yang pertama, jika seseorang hanya menjadikan jah atau kedudukan orang soleh ini ya di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada keyakinan orang soleh yang berada di alam kubur ini memiliki suatu aktivitas, dia hanya menjadikan sebagai apa? Bertawasul dengan jahnya saja. Ya Allah, dengan kedudukan orang soleh yang ada di kuburan ini, maka kabulkanlah doa saya. Ya, orang yang berdoa ini tidak memiliki anggapan orang soleh ini mendengar apa yang dia ucapkan. Dan dia tidak memiliki keyakinan orang soleh ini memiliki suatu aktivitas dengar apa yang dia ucapkan, dia doa, kemudian doanya ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memiliki keyakinan seperti itu. Jadi dia hanya menjadikan kedudukan orang soleh ini saja, kedudukan orang soleh ya sebagai perantara
ya bagi dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini hukumnya adalah bid'ah dan termasuk dari kesyirikan yang asghar. Tapi kalau dia berdoa di kuburan, ya dengan keyakinan orang soleh yang berada di alam kubur ini mendengar apa yang dia ucapkan, dan dia meyakini orang soleh ini memiliki suatu aktivitas, dia yakin ya tatkala dia berdoa di sana orang soleh dengar, dan dia meyakini orang soleh ini menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini hukumnya adalah syirkun akbar, syirik yang besar. Dan inilah yang diyakini oleh orang-orang musyrikin. Ya sebagaimana Allah tegaskan dalam ayat yang mulia, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i sufa'una indallah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Baik. Kemudian kita masuk pada dalil yang kedua, itu surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Kalau ayat ini insyaallah sangat jelas yang menunjukkan akan tafsir dari kalimat la ilaha illallah atau tafsir dari kalimat dari tauhid. Allah taala berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Munasabatu hadzal ayat lil bab, ya. Hubungan ayat ini dengan bab ini sangat jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala, innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani. Ya, pada kalimat ini, ayat ini mencakup di dalamnya nafin wa isbat. Ada unsur penafian, ada unsur peisbatan, penetapan. Yang ini adalah sama dengan kalimat tauhid. Sudah kita jelaskan pada awal-awal pertemuan kita bahwasanya makna dari tauhid apa? Ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu, dan tidaklah menjadikan sesuatu menjadi satu kecuali harus terkumpul dua perkara, nafyun dan isbat. Dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, maka di dalamnya ada unsur nafyun dan isbat. La ilaha nafyun, illallah isbat. Maka pada kalimat innani bara'um mimma ta'budun ini adalah nafyun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, ilalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Ini plek sangat sama dengan kalimat la ilaha illallah. Ini pun berarti dalil bahwasanya ilah itu bermakna ma'bud, ya. Innani bara'u mimma ta'budun ilalladzi fatarani wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Terusan dari ayat ini, ya. Wa ja'ala, dan dia menjadikannya kalimat ini kalimat baqiyah yang kekal, fi aqibihi, kalimat yang dinamakan kalimat, ditafsirkan oleh para ulama kalimat yang dimaksud di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Berarti ini insyaallah ya, ayat yang mulia ini sangat jelas menunjukkan akan makna dari tauhid atau makna dari la ilaha illallah. Itu tatkala seseorang itu mentauhidkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia harus berbarok, ya, berlepas diri dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan berlepas diri, al-bara'ah ini maknanya adalah al-kufru wal buktu wal mu'adah. Jadi dia mengingkari, mengkafirkan, membenci dan memusuhi sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan. Wa hadza aslu tauhid. Dan berlepas diri, kita membenci kesyirikan, memusuhi kesyirikan, ya, memusuhi orang-orang yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah aslu tauhid. Harus ada pada diri kita. Adapun membenci pelakunya, amal bara'ah minal abidina, adapun berbara'ah, berlepas diri dari para penyembahnya, fa innaha min lawazimi tauhid. Ini kelaziman dari tauhid, wa laysa min asli tauhid. Jadi bukan asal dari tauhid. Asal dari tauhid kita adalah berbaroahnya kepada kesyirikan, ya, kepada orang-orang yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang dia ridha untuk disembah. Maka ini asal tauhid kita harus benci. Tapi kalau berbaroah minal abidina, kepada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, fa inna min lawazimit tauhid, ini adalah merupakan kelaziman dari tauhid. Bimana annahu qad yu'adi
terkadang mereka dimusuhi, terkadang tidak. Seperti orang-orang kafir yang dia mengikut ada ikatan perjanjian, mendapatkan keamanan, maka tidak boleh kita musuhi. Kemudian pun berloyalitas kepada mereka, nanti ada pembahasannya. Bermualah, ya berkasih sayang dengan mereka, ada yang hukumnya keluar dari Islam, kufur akbar, ada yang hukumnya kufur asgar. Jadi kalau seandainya ini dijadikan sebagai aslu tauhid, berarti kita harus benar-benar semua kita benci dengan pelakunya, bagaimanapun keadaan mereka. Kalau seandainya dijadikan sebagai aslu tauhid, tapi ini adalah merupakan kelaziman dari tauhid yang terkadang kita memusuhi mereka, terkadang kita tidak memusuhi mereka, maksudnya pelakunya. Adapun kesyirikan yang ada pada diri mereka, kekufuran yang ada pada diri mereka, ya wajib kita membencinya. Ya. Dan mualah kepada mereka, berkasih sayang kepada mereka, nanti hukumnya terbagi menjadi dua. Ya, ada yang kufur akbar, ada yang kufur asgar. Kemudian di sini ada faedah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh Shalih Al-Fauzan kalau tidak salah. Wa qala ba'du ahli ilmi fi qawlihi, kemudian berkata sebagian ahli ilmi firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzi fatarani. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-fatar, ya, duna ghairihi, kecuali zat yang telah menciptakanku. Kenapa Allah menyebutkan illal ladzi fatarani atau illal ladzi khalaqani? Fatara ini sinonimnya adalah khalaqa. Apa faedahnya? Kenapa Allah menyebutkan ini, tidak menyebutkan yang lainnya? Dijelaskan li'anna fi dzalika tadhkiran bi annahu innama yastahiqu al-ibadah man fatara wa man lam yaftir wa lam yakhluq fa innahu la yastahiqu syai'an minal ibadah. Ini ya untuk mengingatkan bahwasanya zat yang berhak diibadahi adalah zat yang mampu menciptakan. Adapun zat yang tidak bisa menciptakan, maka dia tidak berhak sedikit pun untuk diibadahi. Berarti ahli ini menunjukkan ya isbatur rububiyah yastalzimu isbata al-uluhiyah. Jadi menetapkan rububiyah ini melazimkan menetapkan uluhiyah. Jam berapa ini, akhi? Jam 5 pas. Jam 5 pas ya. Tapi mungkin ini dulu ya yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita tinggal 3 dalil ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang apabila ada salahnya atau kekeliruan dalam perkataan-perkataan penjelasan ana ini semata-mata datangnya dari kejahilan yang ada pada diri ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin ini bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.